Hal pertama yang harus kita lakukan adalah sarapan, kopi dan rokok. Tuh LA. Kalau proses persiapan lahan orang kaya tuh kayak gini. Minta sepotong sarapan. Pai. Iya tuh ngaleuteulah kopi, rokok ya LA. Udah bager. Keun we anu beunghar ieu gawe di nu beunghar mah cowok lah. Supaya pagawean 2 poeun jadi 5 poeun we urang teh tuh. Aya nurut dahar, udud jeung kopi. Sok sok ninyu heula kopi we, kopi heula rokok heula ayeuna mah entong panik. Nah si eta penipuan. Anjing ai bungkus. Nah, rokok mahal, jarona mah anger we jarum coklat. Tuh. Tuh, jarum coklat, teman-teman. Oke, halo teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya ucapkan semoga kita selalu ada dalam kesehatan, kelancaran dalam segala aktivitas, apapun aktivitasnya itu. Seperti kita hari ini melakukan pengerjaan finishing, penutupan pupuk kandang dan pupuk kimia pada budidaya kentang yang akan kita lakukan. Tapi dengan metode menggunakan mulsa. Nah, sebelum kita tutup dengan mulsa, kita lakukan perapihan terlebih dahulu seperti ini. Nah, tenang we tuh. Nah, adapun hal yang kita lakukan adalah setelah kita lakukan proses pengolahan lahan, penggemburan, lalu diberikan pola yang dilanjutkan pada pemberian pupuk kandang berjenis kohe ayam, spesifiknya postal, langsung diberi pola susulan, dan lanjut kita lakukan penggemburan ulang. Dimaksud dan ditujuankan adalah untuk menghambur-hamburkan biaya yang kita punya. Nah, padahal seharusnya tidak perlu digemburkan ulang karena sudah gembur. Hal yang kedua, ketika lahan kita tutup menggunakan mulsa, nanti akan menghasilkan panas yang bisa salah satunya itu menggemburkan tanah yang kita tutup oleh mulsa tersebut. Nah, kalau orang kaya ya seperti ini, banyak duit, jadi pengerjaan 2 hari kita kerjakan 5 hari. Nah, seperti ini. Sebenarnya bagus-bagus saja karena dimaksudkan supaya pas nanti waktu si bibit kentang yang akan kita tanam, fase pertumbuhannya itu si akar tanaman kentang itu akan mampu menyebar dengan sempurna karena si gemburnya tanah. Yang kedua dibantu dengan si rongga yang diberikan oleh pupuk postal yang kita berikan. Nah, seperti ini. Dan dilanjutkan pada pemberian penaburan pupuk kimia di atasnya. Adapun pupuk kimia yang diberikan, kita beri pupuk Ponska dengan perbandingan kurang lebih 2:1 atau 1:1 juga boleh. Nah, pupuknya pupuk bersubsidi saja. Ini SP36 plus sulfur punyanya Petrokimia Gresik. Adapun takarannya dikira-kira saja. Nah, supaya mempercepat pengerjaan, lalu diaduk menggunakan tangan. Seperti halnya kita membuat adonan kue, kita harus aduk sempurna. Nah, ini pupuk Ponskanya. Gresik. Setelah tercampur, langsung kita taburkan
ke lahan yang telah kita siapkan dan digemburkan ulang. Adapun konsentrasi yang diberikan untuk jumlah luas total lahan 350 meter persegi itu kita cukup memberikan 30 sampai 40 kilo saja, karena pada dasarnya nantinya kita akan tidak akan memberikan pupuk kimia susulan ulang. Jadi cukup satu kali. Nanti untuk mencukupi nutrisinya kita beri pupuk PPC dari atas atau dari semprot. Nah, kurang lebih seperti itu. Si iya daekan we di kamera kurang. Gegeloan. Di barang udun sama tangnya daek we. Tuh. Nah. Kurang lebihnya hasilnya seperti ini. Bisa terlihat perbandingan antara pupuk SP36 tercampur dengan pupuk Ponska, begitu juga pupuk kandang. Tentu saja tidak menghilangkan hal yang paling penting, yaitu pemberian kapur pertanian. Nah, kemarin satu hari sebelumnya kita menaburkan pupuk kapur jiolid, kapur pertanian. Ini hasilnya, dan alhamdulillah semalam juga turun hujan, jadi tidak terlihat di lapangan. Setelah diberikan kapur, yang dilanjutkan pada pemberian insektisida, nematisida. Nah, Puradan. Nah, punyanya FMC dengan bahan aktif karbopuran 3%, grup 1A insektisida. Nah, ini insektisida nematisida, racun kontak dan lambung berbentuk butiran berwarna ungu untuk mengendalikan hama seperti orong-orong, ulat tanah, cacing, larva kumbang dan lain sebagainya lah, uret. Dan langsung dilakukan penutupan. Ini diupayakan langsung ditutup supaya dimaksudkan ketika kembali turun hujan, pupuk NPK kimia yang kita taburkan itu kita tidak hanyut tergerus air hujan. Adapun lebar bedengan yang kita buat itu 1 meter bersih, karena nantinya kita akan memakai mulsa ukuran 1,20 meter. Jadi 10 cm untuk tutup pinggirnya kanan dan kiri. Nah, kita masih pikirkan apakah memakai mulsa bekas atau baru. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Adapun tinggi pengurugan atau penutupan pupuk kandang dan pupuk kimia yang kita berikan itu bisa disesuaikan. Namun jaraknya, ketebalannya kurang lebih 5 sampai 10 cm itu lebih dari kata cukup. Jadi pas waktu kita nanti tanam, si bibit kentang yang kita tanam itu tidak langsung berhubungan atau kontak langsung dengan pupuk kimia yang kita tabur dan pupuk kandang yang kita tabur. Nah, walaupun sebenarnya ada jangka waktu 1 minggu sampai 10 hari setelah kita tutup pakai tanah dan pakai mulsa. Nah, ini pupuk. Adapun pupuk yang dipakai bebas, bisa Ponska cukup dengan menggunakan Ponska boleh. Kalau menurut saya pribadi, bisa memakai SP boleh, tidak diaduk seperti yang kita lakukan sekarang itu juga boleh. Bisa juga menggunakan pupuk bersubsidi, non subsidi maksudnya, maaf, bersubsidi seperti produk Mutiara, baik itu Yara, Merauke, Loying, Tawon, DGW dan lain sebagainya, itu akan sangat lebih bagus. Nah, sebenarnya kalau untuk saya pribadi, saya tidak akan melakukan hal ini karena itu akan sangat memakan banyak biaya.
Tapi karena kita cuma bekerja, mengerjakan pekerjaan, ya tergantung si bos lah yang punya modal. Sekilas info, ini adalah lahan di mana kita pernah mereview pemberian pupuk, pengurugan pada budidaya bawang daun, dan perbedaan kondisi situasi pada satu lahan atau berbeda lahan pun. Nah, kondisi tanah. Di sini juga saya pernah mengupdate pengecekan tanaman kentang sebelum pasca dan sesudah pasca panen. Sekarang kita akan tanami ulang kentang karena kemarin selesai dilakukan budidaya kubis di sini. Nah, ini lahan yang selalu berbeda. Kemarin kita fokuskan di titik ini. Kita melakukan pemberian trikoderma, sebenarnya hanya tidak sempat saya abadikan dan videokan. Saya juga melakukan ekstra pemberian kapur pertanian dan insektisida nematisida. Mudah-mudahan ada perubahan pada kondisi tanah. Kalau yang lain ya alhamdulillah lah. Nah, tuh kita sedang melakukan penutupan. Deka mana tuh kalah ngaleos? Apa nanti iya diabadikan momentum? Tah ka dieu malikna teh kitu atuh. Ieu mah. Sok bae. Lah nu penting mah tuh urang teh berbagi we jeung tetangga sebelah. Adapun cara ini juga bisa dilakukan untuk budidaya bawang daun, bawang merah. Pokoknya hampir semua jenis hortikultura, cabai, tomat bisa lah. Nah, ini hanya garis besarnya. Nah, kade ya pagawean di alus-alus ai bibituina asbo asal boga. Dimul saya jadina cimrin. Alah. Orang sing alus sesalus mungkin di makade. Era aku pagawean atuh da. Mulus-mulus kieu. Oke lah teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu dan lain video. Semoga ada hal dan nilai positif dari setiap video yang saya upload. Saya mau lanjut bekerja. Wassalam.